Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat pekan pertama dalam masa Prapaskah 11 Maret 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia Citra Raya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Salam saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sehat. Melalui khotbahnya, Yesus menyerukan kepada para murid tentang bagaimana layaknya hidup seorang beriman. Tolak ukurnya adalah melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, di mana mereka tidak kurang-kurangnya dalam belajar agama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah porsi ini adalah porsi yang sama untuk kita? Apakah kita perlu hidup layaknya ahli Taurat dan orang Farisi? Kita dapat katakan, tentu saja harus dalam tekun mempelajari ilmu agama, tetapi tidak dengan sikap horizontal mereka terhadap sesama. Yang kita tahu, ahli Taurat dan orang Farisi mempunyai sikap yang berbanding terbalik dari apa yang mereka imani. Mereka terkesan mencintai Allah, tetapi mengkesampingkan sikap hidup horizontal mereka terhadap sesama. Mereka acap kali menjustifikasi orang yang dipandang tidak sesuai dengan mereka, terlebih Yesus sendiri. Yesus menggunakan mereka sebagai lambang kemunafikan seseorang yang tahu tetapi tidak paham.
Dalam pernyataan selanjutnya, Yesus mengutip Dekalog untuk menguraikan lebih dalam bagaimana selayaknya hidup seorang beriman. Yesus menggunakan perintah ke-6 dalam Dekalog, yaitu jangan membunuh. Perintah ini sangat jelas, tetapi apakah relevansinya cocok bagi kita saat ini? Tindakan membunuh, mungkin ini terlalu jauh. Tetapi lanjutan dalam teks tersebut semakin memberikan gambaran yang spesifik tentang apa yang Yesus minta dari para murid. Ia mengatakan, jangan marah, jangan mengatakan kafir, serta jahil kepada sesamamu. Membunuh bukan hanya soal fisik saja, tetapi ini bisa muncul dari hal sederhana, yaitu sikap dan perkataan kita. Sebab sikap amarah dan perkataan yang menyinggung seseorang sebenarnya sungguh menyakitkan bagi mereka yang menerima hal demikian. Rasa sakit menyebabkan kita kehilangan semangat, motivasi, dan bisa jadi kesabaran, sehingga malah dapat menyebabkan pertumpahan darah. Jelas, ini sama saja membunuh jiwa kita atau orang lain. Maka sekali lagi, membunuh bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal jiwa. Pada masa sulit seperti pandemi saat ini, kita semua memiliki tantangan masing-masing, baik sebagai orang tua, anak, saudara, dan sebagainya. Dengan semua persoalan yang kita miliki, terkadang dengan mudahnya kita melemparkan persoalan kita terhadap apa dan siapa yang ada di hadapan kita. Sikap dan perkataan ini bisa jadi memiliki potensi untuk menyakiti mereka. Yang kadang kita lupakan adalah mereka pun demikian, memiliki persoalan masing-masing. Pada akhirnya, kita hadir malah membawa persoalan baru yang memiliki daya hancur dan mematikan dari apa yang mereka alami sebelumnya. Saudara-saudari terkasih, melalui teks Matius hari ini, kita diajak sebagai orang beriman untuk melakukan wujud iman atau pengalaman keagamaan kita secara real dalam realitas bersama dengan orang lain. Sikap dan perkataan sederhana yang positif dapat membangkitkan semangat, motivasi, dan jiwa sesama kita. Jikapun saat ini kita memiliki masalah dengan orang tua, anak, saudara kita, maka pergi berdamailah, seperti yang Yesus katakan untuk menutup inti teks Matius hari ini. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, masa rekonsiliasi atau perdamaian, di mana hubungan vertikal kita dirajut kembali bersama Allah. Maka demikian pula lah hubungan horizontal kita dengan sesama. Maka marilah kita kembali membangun hubungan dengan sesama kita, sehingga nyatalah iman kita dan semakin nyatalah pula kerajaan surga di dunia. Semoga Tuhan selalu memberkati sikap dan perkataan kita. Amin.